itu kan biasanya selesai piket kan pagi, langsung bangun, kemudian nyalain mobil, dan dia sendirian waktu itu. Kemudian di sekitar hampir 100 meter lah kiri jalan atau barat ya, sebelah barat itu ada kuburan. Memang di situ kuburan kuno. Setelah dia lewat di depan kuburan, itu rame di situ. Ada satu orang itu dia kayak mau baru berangkat dan papasan di jalan. Kemudian teman saya Anwar ini membuka jendela kan sebelah kiri ya, buka jendela dan istilahnya apa ya, salam lah ya, salam monggo gitu. Jadi orang ini itu menggunakan pakaian Jawa, terus ini tuh kayak mahkota lah ya, kayak kerajaan itu, warnanya emas dan mukanya datar, kemudian kelihatan mukanya itu muka orang Jawa dulu lah, orang Jawa sekali. Kan biasa dijemputnya pagi ya, di jam 5-an. Nah, ketika sudah sampai ke istrinya, lihat jam, ternyata jam 3 lewat lagi sudah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali berjumpa sedulur Nurmed dalam kisah-kisah medeni di Ngromit, ngromnya medeni. Alhamdulillah, seperti biasa di studio kita telah hadir berjumpa dengan wajah yang sudah tidak asing. Kebetulan ini beliaunya Mas Guntur Saketi. Selamat sore Mas Guntur. Selamat sore. Iya, Mas Guntur Saketi ini kemarin telah melakukan beberapa penjelajahan ini sedulur. Makanya kita hadirkan ke sini untuk bercerita tentang pengalaman apa aja yang didapat. Kemudian yang kedua, beliau juga tadi di belakang sempat ngobrol-ngobrol, ada cerita yang cukup unik. Namun sebelum Mas Guntur Saketi bercerita, terima kasih para sedulur Nurmed yang setia untuk menonton video-video kami ini. Like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk mendukung karya-karya kami. Oke, langsung saja ke cerita Mas Guntur Saketi. Ya, silakan Mas Guntur, monggo Mas. Terima Guntur. kasih. Ini karena saya biasanya jadi host, sekarang jadi narasumber. Ya. Ini jadi, karena Mas Guntur habis melalang buana ke negeri-negeri anta berata. Jadi cerita pertama ini saya peroleh dari teman saya. Sebenarnya dia mau ngopet, cuman karena waktunya juga padat, karena dia salah satu pegawai ya di Pemkab Tegal, dan dia itu sebenarnya sudah lama menggeluti dunia gaib, tapi dia juga banyak barang-barang pusaka. Dia punya barang-barang pusaka. Berarti mengoleksi pusaka. Mengoleksi pusaka, kemudian juga turunan. Oh, memang punya ada totol lah ya. Iya, ada keturunan. Kalau orang sini namanya totol atau iya, gimana? Keturunan, dia punya banyak pusaka. Sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol dengan beliau, tapi karena waktunya nggak pas terus ini, dia sempat bercerita terkait dengan pengalamannya. Jadi sebelum bercerita nih Mas. Oh iya, siap. Itu kejadiannya tahun berapa itu? Kejadiannya itu belum lama lah, tahun 2024, belum lama ini. Karena sebelumnya itu dia punya rumah baru di salah satu tempat lah di daerah Slawi. Itu memang lokasinya jauh dari pemukiman warga. Jadi rumah itu
rumah satu-satunya di lokasi itulah ya. Ke pemukiman sebelumnya juga jaraknya jauh ya, sekitar mungkin 5 kiloan. Ke pemukiman selanjutnya juga jauh lah, juga jauh. Jadi di tengah-tengah yang memang di situ sawah sama sebelah sana itu hutan. Tapi udah hampir mungkin setengah tahun dia menempati di situ, Dan sebelumnya memang dia di Slawi, tapi dia buat rumah di situ. Lokasinya ya kalau dilihat angker ya angker karena sendirian sih ya. Karena sendirian, kemudian apa namanya di tengah-tengah sawah, walaupun di pinggir jalan, tapi di tengah-tengah sawah terus nggak ada pemukiman lainnya. Singkat cerita bahwa beliau itu punya istrinya itu seorang perawat. Jadi pada waktu itu istrinya itu berangkat, istilah apa ya, jaga malam, piket apa ya, piket ya, jaga piket malam, perawat, ya. Piket malam, dan biasanya dia juga antar jemput lah kalau malam, karena kan dia kerja siang dia. Nah setelah nganter terus pulang itu kan biasanya selesai piket kan pagi gitu. Nah, ketika teman saya ini, sebut saja siapa namanya ya, Anwar ini kan nunggu di rumah karena kan biasanya semalam, jadi nunggu di rumah dan dia tertidur di situ. Kemudian istrinya WA suruh dijemput. WA-nya pertama sudah selesai, akhirnya sudah selesai. Ya nanti aja pagi lah, karena kan masih malam. Terus di WA udah pagi langsung dia, karena khawatir istrinya juga di situ lama, langsung bangun. Kemudian nyalain mobil, dan dia sendirian waktu itu. Kemudian di sekitar hampir 100 meter lah, itu di sebelah kiri jalan atau barat ya, sebelah barat itu ada kuburan. Di situ kuburan kuno yang memang banyak orang, terutama orang-orang apa istilahnya, kejawen sering melakukan ritual di situ, karena di situ ada makam orang kejawen yang memang dituakan lah, di lokasi itu memang diketuakan. Nah setelah dia lewat di depan kuburan, itu rame di situ, ada mungkin sekitar 10 atau 15 orang yang di dalam kuburan itu sedang mengadakan kayak ritual. Ya di situ ada sesajen dan sebagainya, dan menggunakan pakaian adat Jawa kayak beskap, kemudian ada yang pakai apa ya, pakai kayak udeng-udeng gitu. Dan ada satu orang itu dia kayak baru berangkat dan papasan di jalan, karena rumahnya nggak jauh, kemudian sedikit sedikit penasaran. Kemudian teman saya Anwar ini membuka jendela kan sebelah kiri, buka jendela dan istilahnya salam monggo gitu. Kemudian orangnya cuman nunduk aja sedikit, tapi mukanya memang datar. Jadi orang ini itu menggunakan pakaian Jawa, terus ini tuh kayak mahkota lah ya, kayak kerajaan itu, warnanya emas perak. Kemudian di kuping biasa, cuma kayak ada jebernya gitulah, jeber apa ya namanya ya, kalau orang nikahan kan ada ya telinga-telingaan itu loh, tapi memang kayak emas gitu. Dan mukanya datar, kemudian kelihatan mukanya itu muka orang Jawa dulu lah, orang Jawa sekali. Nah ketika dia cuman salam aja atau senyum aja, itu terus biasa. Kemudian ketika sudah jemput istrinya dan pulang lewat situ lagi, dan sebelumnya juga kan biasa dijemputnya pagi ya, di jam 5-an.
Nah, ketika sudah sampai ke istrinya, lihat jam, ternyata jam 3 malam. Lah, dia kan penasaran, ngobrol juga sama istrinya, kok di situ rame kan. Biasanya kan paling sore lah ketika Kliwonan atau apa kan, kuburan itu biasanya rame juga, tapi ini kok malam. Nah, tak lihat tadi jam 3, biasanya kan taunya itu sudah jam 5 atau jam berapa, tapi kan masih gelap gitu. Nah, ternyata jam 3 ke situ, lewat lagi sudah nggak ada orang yang di situ. Dan sempat lihat juga di dalam, kok nggak ada bekas-bekas apa gitu ya. Biasanya kan bekas apa selamatan kan, mungkin ada apa pohon pisang ya, godong pisang dan sebagainya lah, daun pisang, sajen dan sebagainya kan biasanya masih di situ biasanya lah, Mas ya. Itu kan kayak ada pendopo di situ, kemudian di situ tempatnya tadi kayak ritual gitu. Ternyata sampai ngelihat lagi kok nggak ada. Lah, sampai dia pulang ke rumah itu kan jaraknya nggak jauh lah, paling 100 meter kan masih kelihatan. Itu ditunggu sampai matahari terbit ya, itu nggak ada. Loh, ini orang tadi kemana? Padahal kan nggak lama lah dari makam ke rumah sakit yang yang istrinya kerja itu, paling kan sekitar 10 menit lah. Otomatis kalau misalkan masih ada ritual kan lama ya di situ ya. Nah, itu kok nggak ada, sepi, kayak tidak ada bekas ada ritual dan sebagainya. Nah, itu ditunggu sampai pagi kok nggak ada. Nah, kemudian ada seorang yang udah ada siang ini lewat situ, kemudian sempat ngobrol juga. Nah, ternyata di situ sering ada orang-orang dengan pakaian Jawa itu sering di situ. Lah, informasinya ketika berpapasan dengan orang seperti itu, seorang kelompok itu, ketika kamu minta sesuatu pasti dikabulkan. Kayak misalkan minta emas atau apa, dikabulkan. Lah, orang-orang sekitar percaya bahwa itu memang roh-roh leluhur orang situ yang memang memiliki kesaktian di zamannya lah, tapi memang orang-orang kejawen yang di situ, karena di situ kan ada cikal bakal orang kejawen juga, sampai sekarang juga ada sih. Itu ceritanya seperti itu. Mas Guntur, itu berarti makam umum atau makam gimana Mas Guntur? Makam umum, cuman ada makam orang-orang dulu juga kan di situ gitu loh. Berarti orang-orang tempo dulu juga dimakamkan di situ. Di situ ada salah satu tokoh kejawen di situ yang memang dituakan, kemudian sering dijadikan tempat untuk ritual di situ. Berarti itu ya. Dan itu memang jauh dari pemukiman atau kan tadi hanya 100 meter ya? Kalau makam itu kan kayak di tengah-tengah sawah, kemudian jalan, makam, kemudian di sana juga jauh. Nah, kalau yang di rumah Anwar ini, temanku itu ada dekat sekitar 100 meteran ini. Jadi jalan, kemudian makam, jalan lagi, terus kemudian ada rumah temanku itu. Dan tadi temennya Panjenengan juga sempat tanya-tanya orang sekitar juga. Iya, tanya-tanya orang sekitar, apa ada warga situ melakukan ritual di malam itu, katanya nggak ada. Dan warga juga ngomongnya, lah memang ini istilahnya apa ya, orang-orang zaman dulu lah ya, yang sering melakukan ritual di situ, tapi memang orangnya sudah nggak ada. Dan itu katanya itu kalau misalkan dia meminta sesuatu di orang itu, langsung dikabulkan saat itu. Misalkan minta duit, minta uang, minta apa gitu, biasanya saat itu juga. Luar biasa. Nah, makanya sampai sekarang juga masih ada makamnya masih ada. Tapi temannya sudah pindah atau masih di situ? Karena rumah sendiri itu. Rumah sendiri masih di situ. Dan sampai sekarang juga beliaunya kan, Anwar ini kan ya sering pulang malam, tapi belum mengalami lagi gitu. Ya, orang situ percaya bahwa ada komunitas orang-orang kejawen yang memang pada saat itu punya kesaktian dan bisa mengabulkan apapun. Misalnya minta keris atau minta apa ketika papasan terus ngobrol terus minta sesuatu, biasanya dikabulkan. Nah,
tadi sempat berpapasan nih Mas. Itu menurut temannya Mas Guntur itu memang itu manusia, memang manusia walaupun bukan orang situ, atau memang itu benar-benar manusia atau bukan manusia Mas? Sempat ada Iya, keanehan tanya enggak? juga ketika itu bentuknya manusia atau memang mirip manusia atau ada keanehan lainnya. Ya mirip manusia normal seperti biasa. Cuma orang-orang kelihatan orang-orang zaman dahulu sekali lah menggunakan beskap, kemudian ada kayak mahkota di sini warna kemasan, kemudian ada kayak apa ya kalau di ini jenenge anting yang besar itu jadi kayak orang-orang zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan. Tapi dari wajah sendiri si temennya itu nggak kenal wajah itu orang sekitar situ, Enggak, atau memang enggak. asing gitu ya? Asing. Dan pucet ya? Ya karena di situ kan baru ya setengah tahun, mungkin barangkali ada kelompok Jawa dari mana gitu kan, bersiaroh di situ ya. Tapi anehnya kan kok siaroh jam 3 malam. Kemudian orang-orangnya juga apa ya, orang biasa tapi kelihatan beda kan, apa ya, wajahnya tempo dulu standar lah, tempo dulu, wajah iya, flat iya, gitulah, iya. wajah Oh flat, datar itu ya wajahnya, nggak ada ekspresi ada gitu, ekspresinya ya. Rada penasarannya seperti itu. Ya itu ya. Dan saat ini makamnya masih ada. Ya makamnya masih ada. Di mana itu sebenarnya Mas? Itu arah ke Dharma Suci, ke Penusukan. Berarti Kabupaten Tegal ya? Kabupaten Tegal. Memang itu makamnya makam sudah lama banget ya Mas? Makam sudah lama dan banyak orang-orang yang punya kisah, informasinya sakti dimakamkan di situ. Ini ngomong-ngomong sebelum lanjut, ini kan baru cerita yang cerita dari teman. Ini ada minuman khusus ini untuk menyambut ini? Mas Guntur Saketi ini. Apa ini minuman? Ini kemarin habis jalan-jalan dari jauh, ini ada rempah-rempah tapi sudah disaring kayaknya, diminum Mas Bang Mas. Ini lumayan ini Mas, enak banget Mas, seger Mas. Cuman gambar ya? Kurang, berarti nggak dikasih gula ini. Lihat saya saja Mas, nanti kelihatan manis. Iya. Ini apa? Memang kondisi saya juga lagi kurang fit ini mungkin. Nah, silakan mau ngerokok juga ada ya. Lah, cerita santai lagi Mas. Setelah itu kan kemarin saya informasinya Mas Guntur sempat ke mana itu? Pemalang juga itu ya. Terus sempat lagi ke Jatinegara itu. Lah, itu ekspos apa itu sih Mas? Jadi yang di Jatinegara kan sama bos juga ya? Nah, temen ya? Bos, temen juragan. Bosnya kapan? Ya sama teman-teman juga kan di sana. Dan apa ya, sebelumnya memang malam sebelumnya saya kan sering meditasi. Di meditasi itu memang ditunjukkan kayak gerbang besar. Gerbang besar, tapi nggak tahu lokasinya di mana. Kemudian waktu itu kan dengan teman-teman tim Romet kan ya mencari apa ya, mencari sesuatu lah, mencari sesuatu di Jatinegara. Ternyata kita memang diarahkan ke lokasi Desa Mokaha, Kecamatan Jatinegara itu. Di situ ternyata memang ada makam Mbah Abdul Fatah ya, Syekh Abdul Fatah ya, Syekh Abdul Fatah itu. Nah, memang apa ya, saya nggak tahu ada kaitannya gerbang itu dengan Syekh Abdul Fatah atau enggak, karena kemarin kita hanya menelusuri di makamnya dan kemudian ngobrol sama tukang jaga situ ya, sama kami itu. Tapi memang saya sempat ngobrol sama warga sekitar. Ini belum sempat terekspos, saya belum sempat mendalami bahwa ternyata ada gerbang gaib di Mokaha. Gerbang gaib itu arahnya kemana? Maksudnya gerbang gaib itu memang nggak kasat mata atau gimana? Iya, nggak kasat mata. Di Mokaha itu memang kan ada beberapa makam yang makam kuno, kemudian orang-orang
sakti lah pada saat itu. Ya orang yang punya kemampuan ya. Punya kemampuan lebih Luar biasa lah ya. Luar biasa. Dan ini mari kita nggak hanya beberapa makam yang kita datangi, dan saya juga melihat di Mokah ini memang rada spesial. Nggak tahu apakah di situ memang dulu ada peradaban kuno yang memang kalau dicerita di Pemalang itu kan memang jalur pertama untuk mencapai daerah barat ya, itu kan memang lewat dari Watu Kumpul, kemudian daerah atas lah. Itu termasuk apakah termasuk di Jatinegara itu gitu, di jalur itu. Dan kemungkinan kalau dilihat dari petanya itu kan memang ke situ, Jatinegara, Guci, gitu ya. Guci, kemudian sampai ke daerah Cirebon dan Jawa Barat lah sana gitu. Nah, kemarin kan kalau di informasi dari warga situ kan memang Mbah Fatah ini kan turunan dari Mataram. Nah, kemarin kalau dilihat runtutan itu juga kemungkinan juga dari Raja Galuh. Galuh ya, Galuh. Dari Raja Galuh. Pasundan ya. Pasundan, karena waktu itu dicerita video yang Mbah Kustoro itu kan sempat Babat Tanah Pemalang. Babat Tanah Pemalang itu kan memang Raja Galuh kan akan ada pernikahan dengan Majapahit kan, ya, yang akhirnya di perang sama Gajah Mada itu ya. Akhirnya di stop Gajah Mada. Itu sejarahnya ya. Itu sejarahnya. Ada kemungkinan juga bahwa Fatah itu dari Galuh gitu loh. Ada jalurnya. Jalur ke sana itu. Ada jalur ke sana. Nah, Mas, yang menarik tadi, maaf tak potong. Itu yang menarik memang pas tim ke sana itu kan belum sempat ngangkat itu ya, yang gerbang gaib. Nah, gerbang gaib itu menurut warga sekitar, mungkin Mas Guntur setelah itu kan, Mas Guntur entah kemana itu ya, jalan-jalan entah kemana itu cari informasi. Nah, itu di titik mana sebenarnya Mas kalau nggak tahu? Ya itu kayak ada lembah yang ketika kita mau ke arah makam itu kan ada hutan-hutan dan ada areal persawahan yang kayak kerucut gitu loh. Itu kemungkinan di situ karena informasi dari warga sempat ada yang mau masuk ke sana cuman gagal, nggak bisa masuk. Dan ada informasi lagi bahwa di situ juga ada harta karun. Ada harta karun di situ, dan ada salah satu warga yang sudah mencoba untuk ngambil harta karun itu tapi akhirnya gagal, belum berhasil. Nah, informasinya itu kalau nggak salah ya, bahwa dulu itu ada orang Mokah yang memang punya kekuatan luar biasa yang mengambil kekayaan dari, dulu ada kerajaan Pemalang apa ya, kalau nggak salah itu. Jadi dari kerajaan sana diambil, dan itu orang memang dikejar-kejar, nggak kena itu orang sakti itu kalau pada masanya itu kayak Robin Hood lah. Dia ngambil barang dari kerajaan di Pemalang kemudian dibagikan ke masyarakat, dan ada banyak harta karun yang mungkin terpendam di situ ya, dari situ. Akhirnya belum sempat kita ngulik ke sana sih. Tapi ada orang yang mungkin hari nanti coba kita hubungi lagi untuk mendalami itu. Ya, kemarin kan memang turun ya Mas ya, turun itu kan makam umum ya, turun lagi baru persiarahan ya makamnya Mbah Fatah itu. Nah kan di depan memang areal persawahan, sungai. Cuma kan di balik bukit setelah persawahan ada bukit lagi. Iya betul. Apakah situ atau yang mengerucut lagi selain itu? Ya mungkin di sekitar situ sih, karena kalau nggak salah itu kan titik makam Mbah Fatah itu kan memang kalau kita ke sana ya energinya kan lumayan bagus lah, di sungai. Kemudian di situ juga ada danau atau dulu telaga namanya ya? Telaga ya, makanya kan namanya telaga
Telaga apa itu lah, nama Dukuh, Sanjaya. Jadi telaga di Pedukuhan itu. Nah, telaga ini banyak orang yang lihat, tapi telaga goib gitu loh. Nggak semua orang bisa lihat di situ. Tanya ada mata air di situ. Kemudian beberapa orang yang paham lokasi itu, kalau memang dia bisa melihat dan mandi di sedang itu, ya kayaknya sih bisa punya kesaktian lebih lah di situ. Linuih lah. Kesaktian yang kayak linuih. Nah, itu di situ. nah, untuk video jelajah di makam Mbah Patah ini bisa sedulur simak atau tonton di, nanti ada linknya, sudah kita tayangkan juga ya, nih. Nah, di situ memang tempatnya luar biasa dan masih asri ya. Ya, masih asri. Dan airnya juga seger banget airnya. Bahkan itu suasananya enak dan informasinya memang tidak hanya dari Jatinegara dan sekitar Kabupaten Tegal ya, ada yang dari Cirebon, ada dari Purwokerto gitu ya Mas. Iya, dan ada salah satu tim juga ya yang dapat kenang-kenangan lah. Oh iya. Nggak tahu itu nggak minta nggak apa, tapi dikasih kenang. Iya, dikasih, jadi kayak bambu kecil kayak, kalau dilihat sih kayak bambu petuk ya, bambu petuk tapi kecil, bentuknya kecil gitu. Itu sih kalau dirasakan sih energinya besar, tapi nggak tahu buat apa, yang jelas itu dikasih, kita nggak minta, dan itu apa istilah ya, manjrep di jatuh di selan sepatu. Iya, jatuh di selan sepatu waktu itu ya, oleh-oleh lah itu. Karena kita sudah mendoakan kan, tujuan kita bukan syirik atau apa, tapi mendoakan kepada leluhur kan. Tujuannya jelas-jelas leluhur adalah mendoakan dan mengungkap misteri-misteri sejarah yang belum sempat tersentuh. Ya, itu kan makam Mbah Raden Mbah ya Syekh Abdul Fatah itu kan memang jarang sekali tersentuh dan terekspor bahwa di situ ada leluhur di tanah Jawa ini ya Mas. Padahal ya walaupun desa sudah berupaya untuk membuatkan pendopo di situ ya, untuk melindungi makam, tapi memang masih asri sekali ya, masih asri, batunya juga belum dirubah kan, batu lama, di sisinya ada pohon-pohon kecil gitu, masih asri sekali. Dan lokasi itu untuk untuk menyendiri gitu enak, karena di sebelahnya sungai, kemudian pohon-pohon besar gitu kan. Enak di situ kalau misalnya mau bersemedi, meditasi, atau mungkin mau mau menyendiri lah, tafakur ya, mencari inspirasi, menyatu kembali ke Allah. Oke, betul. Siap. Kemudian ada lagi Mas yang saya masih masih terngiang-ngiang ya, pengalaman yang ke Gunung Tidar ini. Oh, yang di Gunung Tidar. Iya, Gunung Tidar ini kan informasinya ini ya. Nah, itu Gunung Tidar, tim itu tahun 2 tahun lalu. 2 tahun apa setahun yang lalu? Setahun yang lalu kayaknya. Setahun yang lalu lah. Tahun yang lalu kita memang sempat ke Gunung Tidar ya. Itu jelajah juga ya kita ya? Kita jelajah ke sana itu jam 12 malam itu sampai puncak. Sampai puncak jam 12 malam. Lokasinya memang sudah baik sih. Sudah baik, ada jalan untuk ke sana, kemudian banyak juga pedagang di situ. Tapi yang saya masih teringat ya, ketika kita tawasulan di makamnya Syekh Subahir itu kan di situ rada lama. Nggak ada memang di bayang-bayang itu ada kayak tongkat gitu ya, nggak tahu apakah itu tongkatnya Syekh Subahir zaman dulu. Itu dia itu muternya kanan, muter gitu. Nah, setelah melihat di bayangan itu ada itu, lah kita naik ke atas, ternyata di situ kan juga ada makam panjang ya. Makam panjang itu ya informasinya itu kan juga makam tongkatnya Syekh Subahir itu.
di situ. Dan yang paling berkesan itu ya memang di makam Syekh Subakirnya. Kiai Semar ya. Oke, Semarnya. Kiai Semar yang di atas itu kan. Sama ke sana suasananya udah jam 12 malam, nggak ada. Itu ya, saya juga punya cerita menarik di situ. Kebetulan kan saya sendiri ikut, tapi nggak ikut sampai puncak karena nunggu satu tim yang lagi berhalangan, jadi nggak boleh. Lah, saya mau cross check ke Mas Guntur ini, pas di atas Mas, itu Mas Guntur dengar suara kera nggak Mas? Di atas itu benar-benar tenang, nggak ada suara apa ya, nggak ada suara binatang lah ya, entah itu burung atau apa, apalagi monyet nggak ada kalau yang di atas. Nggak tahu kalau yang di. Nah, yang bikin saya penasaran itu pas kebetulan saya di bawah kan naik tangga itu mau ke puncak kan ada warung yang bapak tua itu saya kan karena satu tim lagi berhalangan gak bagus kan naik, akhirnya saya tinggal di situ. Lah setelah tim yang lain naik ke atas Mas, ya nggak lama lah saya sudah pesan kopi sama satu tim lah, itu suara kera banyak banget kan, pohonnya tinggi-tinggi tuh di Gunung Tidar itu. Suara kera, saya sampai sempat tanya loh, kok lah itu suara apa ya? Wah, aku kayak ada yang kera kelahi lah, ada apa lah, kayak suasana Bali itu kan malam, tengah malam, tapi suasananya kayak di kebun binatang kayak siang hari Mas. Lah ini saya tanya karena perasaan Pak, ini kuno apa nggih? Gitu. Oh itu suara kera Mas, biasa. Oh makanya saya tanya ke Mas Guntur, berarti di atas nggak ada suara? Di atas nggak ada suara. Dan saya sempat mengalami. Jadi di situ kan tawasulan, kemudian apa meditasi di situ ya, sempat meditasi di situ. Jadi saya merasakan kayak ada binatang itu jalan sampai dari bawah sih, memang kita kan bersila ya, dari bawah ke atas sampai ke sini. Dan di sini tuh berhenti, di sini berhenti karena waktu itu meditasi lah, tak biarkan aja, paling hewan apalah, nggak begitu bahaya lah menurut saya ya. Nah setelah selesai meditasi masih di situ, tak pegang kemudian tak genggam, itu masih kerasa. Dan ketika turun terus saya kasih tahu sama temen, tak buka hilang. Itu nggak tahu hewan apa, tapi kerasanya itu dari mulai bawah sampai atas sampai di sini tak pegang kena kok itu masih kerasa. Lah setelah tak buka hilang, nggak tahu hewan apa itu, sampai sekarang juga nggak. Masih penasaran hewan apa. Kebetulan Gunung Tidar ini kan belakangan ini lagi viral ya Mas. Karena untuk pendidikan khusus para bupati. Wah, bupati nanti sebentar lagi. Kemarin kan yang menteri-menteri itu ya. Iya, menteri-menteri di situ. Nih, bentar lagi setelah dilantik informasinya para bupati akan di kawah candar di mukanya di Gunung Tidar. Ya kalau dilihat secara alam sih memang bagus. Karena itu kan di puncak pegunungan, hawanya juga adem, kemudian kita naik ke sana kan lumayan tinggi ya, ada berapa ratus tangga di situlah, itu yang memang halangan kita untuk sana lah. Jalannya naik terus sampai puncak. Terus sebenarnya kan ada jalan yang memang langsung ke atas, dan yang ke Syekh Makam Subakir itu kan langsung ke atas, itu kan nggak tahu sekarang dibuka apa enggak, tapi kalau saat itu kan kita ditutup atau karena malam hari ya nggak tahu. Tapi memang saat itu kita naiknya lewat yang musola itu sih. Siap. Oke, begitu Mas Guntur. Siap. Ceritanya. Terima kasih ini sudah datang ke studio, kumpul kembali setelah melakukan perjalanan menjelajah. Oke, para sedulur Ngromet, jangan lupa like, komen, dan share video-video Ngromet untuk memberi semangat para tim dalam berkarya. Demikian kisah Ngromet kali ini. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.